Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي بعث نبينا محمدا رحمة للأنام أحمده وأتوب إليه عن الذنوب والآثام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام ورسوله أفضل الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata dan ucapan yang patut kita ucapkan melainkan puja serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala pula
yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan dan keinginan hingga kita di tengah-tengah kesibukan dunia ini dapat menjalankan aktivitas kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya selawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat perjuangan beliaulah yang telah memperjuangkan agama Islam ini dari alam kejahilan, alam kemunafikan, alam yang tidak tahu adab, sampailah pada saat yang berbahagia ini kita berada di alam yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Yang ketiga kalinya khatib berwasiat kepada diri pribadinya dan pada umumnya kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Janganlah kita mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Masyarakat muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan yang sangat mulia ini khatib akan memberi judul yaitu tentang pemilihan, yaitu pemimpin-pemimpin menurut agama Islam. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam merupakan agama yang lengkap di mana memiliki sikap yang jelas dan hukum yang tegas mengenai beberapa persoalan dan masalah politik yang jelas. Islam adalah akidah, Islam adalah ibadah, Islam adalah akhlak dan syariat yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Karena lengkapnya ajaran agama Islam, maka setiap umat yang beragama Islam dalam segala hal yaitu mengkaitkan, mengikat dirinya dengan ajaran-ajaran agama Islam. Masyarakat muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini setiap pertemuan, setiap perjumpaan orang-orang membicarakan masalah kepemimpinan. Maklum, negara kita sekarang ini sedang menghadapi ajatan hak akbar, yaitu memilih presiden dan wakil presiden dan kepala-kepala daerah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk dijawab, sebagaimana sebaiknya kita menyikapi masalah kepemimpinan tersebut. Apakah pemimpin daripada agamis? Apakah pemimpin daripada nasionalis? Apakah pemimpin daripada militir? Islam dalam hal ini menempatkan masalah kepemimpinan adalah masalah yang sangat penting, masalah yang sangat agung. Kita sebagai umat yang beragama Islam, hukumnya adalah fardu ain, mengikuti petunjuk-petunjuk ajaran agama Islam dalam memilih seorang pemimpin. Di dalam Al-Quran dan hadis beberapa kriteria dalam memilih seorang pemimpin menurut ajaran-ajaran agama Islam. Yang pertama, pemimpin yang harus kita pilih, ia harus beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil, janganlah kamu memilih seorang pemimpin. Orang-orang kafir menjadi pemimpin kamu sekalian, dan kamu meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala suruh memilih, suruh mengambil seorang pemimpin daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedangkan yang kedua, pemimpin yang harus kita pilih, ia harus ahli di dalam bidangnya, mengetahui di dalam bidangnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa idza usila al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Jika sebuah urusan, sebuah persoalan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi pemimpin yang kedua yang harus kita pilih, dia harus ahli di dalam bidangnya, mengetahui di dalam bidangnya. Sedangkan yang ketiga, pemimpin yang harus kita pilih, ia harus orang yang dapat diterima oleh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik pemimpin kamu sekalian adalah orang-orang yang cinta dan mencintai kamu sekalian, kemudian mendoakan kamu sekalian, dan kamu pun ikut mendoakannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemimpin bukan pemimpin yang dibenci oleh masyarakat, tetapi pemimpin harus yang dicintai oleh masyarakat. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang keempat, pemimpin yang harus kita pilih, ia adalah mengupayakan mewujudkan kemaslahatan umat dan mempunyai kepedulian sosial yang sangat tinggi terhadap kemajuan kemaslahatan umat. Hal ini pun ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Man la yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum, rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa saja yang menjadi seorang pemimpin sedangkan ia tidak memperhatikan urusan umat yang beragama Islam, maka dia tidak termasuk di dalam golongan tersebut. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab harus pemimpin, harus orang yang selalu mengupayakan mewujudkan kemaslahatan umat yang beragama Islam, karena Islam adalah mayoritas penduduknya adalah di Indonesia. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab misi global seorang muslim ialah kafatan linnas, menjadi rahmat kepada manusia seluruhnya, rahmatan lil alam, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat sekalian alam. Maksudnya pemimpin di masa depan ia harus dapat memikul berbagai komponen masyarakat, tidak untuk satu golongan saja, tidak untuk satu suku saja, tetapi ia harus dapat yaitu menghayati persoalan-persoalan dari berbagai komponen masyarakat. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah pemimpin yang harus kita perjuangkan supaya menjadi negara kita menjadi negara yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kelima, pemimpin yang harus kita pilih ia tidak arogan. Sedangkan yang terakhir adalah pemimpin yang sehat jasmani maupun rohani. Jadi sudah cukup yang dijelaskan oleh hadis baginda Rasulullah SAW dengan 6 kriteria tersebut supaya negara kita mendapatkan kemuliaan, keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita seorang Islam dapat menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada suatu hari menemukan orang-orang yang berkumpul di masjid, sedang berzikir, sedang bertasbih dan bertahmid. Setiap hari kerjaannya begitu. Kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada mereka, kamu ini sedang apa? Mereka menjawab, kami ini adalah orang-orang yang bertawakal. Kata Sayyidina Ali, tidak. Sayyidina Ali mengatakan, tidak, kamu ini adalah orang-orang yang menunggu makanan-makanan yang datang. Kalau kamu ini adalah orang-orang yang betul-betul bertawakal, maka apa hasilnya? Tawakal kamu ini. Mereka menjawab, kami ini kalau menemukan sesuatu yang dapat kami makan, maka kami makan. Kalau tidak, maka tidak. Itu juga kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang dilakukan oleh binatang-binatang ternak kami, kata Sayyidina Ali. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal yang sejati adalah yaitu mengambil keputusan, bertindak, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin bahwa Islam sangat memperhatikan sekali yaitu masalah pemimpinan yang ideal, di mana sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak, tetapi tetap menjaga nilai-nilai keislaman seperti berlaku jujur, adil, mana bisa menyatakan yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, tidak zalim, dan punya wawasan yang sangat luas.
baik secara individu dan maupun sosial, punya kepedulian sosial kepada orang bawahan, serta tetap istiqamah dalam berbuat kebaikan. Mudah-mudahan bangsa kita Indonesia mampu melahirkan para pemimpin-pemimpin masa depan yang bukan saja menyayangi rakyatnya, tetapi bisa melindungi rakyatnya dari berbagai krisis yang berkepanjangan ini, agar cita-cita kita untuk mewujudkan yaitu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mudah-mudahan terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. قال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة تلقي الرعب والحيبة في قلوب الكافرين والمنافقين والمشركين والظالمين والمفسدين والحاسدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Samawati wa ma fil ardi wa fil qudusil azizil hakim. Walladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وآخرين منهم لما يأتيهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ويا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا تمنوا أموالكم بما قدمت أيديكم والله عليم بالظالمين. وإذ أخاف الذين كفروا عنكم فإنهم يعلمكم ثم نظرتم إلى عهد الرسل فسيعلمكم فيعلمكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.